pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merayakan ibadah Paskah hari kebangkitan Tuhan pada minggu ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bersama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semangat persidangan kembali pimpinan pujian pada kesempatan pagi hari ini akhirnya lagi Ibu Maria dengan kakaknya kesempatan memberikan pada pimpinan pujian. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah, dan hari ini kita kembali dihubungkan sekalipun kita berjauhan, tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita tetap satu. Yesus sudah bangkit, amin. Dan karena Yesus bangkit, kita mempunyai hari esok yang lebih bagus. Sebab Dia hidup, kita menaikkan lagu pujian ini. Saya undang jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau berdiri dan kita menyanyikan Dia Sungguh Indah disambut dengan oleh dalam domba dan ku bebas.
di mana saat ini kekuatan sekitar kita hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan sayap Dia maka keluar roh dan jiwa kita. Dengan sayap dan kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kami datang Tuhan pada kesempatan pagi hari ini menaikkan ucapan syukur jika kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kebangkitan Tuhan, rasa syukur kami boleh kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami, khususnya Bapa yang akan menyampaikan firman Allah. Sehingga pagi ini kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan dan memberikan firman-Mu dari awal sampai selesai, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul berikut ini adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Tuju dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, jangan dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 yang terakhir, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan pagi hari ini di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, mengambil judul yaitu kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian merupakan suatu realita yang terjadi di dalam setiap kehidupan umat manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudara, suatu kenyataan ketika seseorang menghadapi dan mengalami kematian sekalian, itu merupakan satu pengalaman yang sangat menyakitkan. Ketika seseorang mengalami peristiwa duka, peristiwa kematian, saudara-saudara, pasti orang itu mengalami satu hal yang menyesakkan hati, perasaan kecewa, perasaan ditinggalkan, perasaan merasa tersendiri. Itu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak Ibu sekalian, kematian Kristus juga mengakibatkan hal ini terjadi di tengah-tengah para murid Tuhan ketika melihat bagaimana Yesus Kristus mengalami aniaya dan kemudian mati di kayu salib. Kesedihan, keputusasaan juga dialami di dalam hati para murid-murid Tuhan. Saudara sekalian, setelah peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan, para murid-murid Tuhan, para perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu tidak berani untuk keluar rumah sekalian. Saudara, mengapa? Karena mereka menyadari adanya perasaan ketakutan yang luar biasa, perasaan ketakutan yang sangat beralasan sekali. Mengapa? Karena hidup mereka tidak lepas dari pantauan daripada orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi yang baru saja mereka menyalibkan Kristus. Saudara-saudara, ini terjadi karena apa? Mereka bisa saja, para murid-murid Tuhan dan kelompok dari para wanita ini juga terseret di dalam satu bahaya. Karena apa? Karena mereka juga tergolong dari para pengikut Kristus. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, mereka pun juga mengalami satu ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Mereka mungkin juga berpikir bahwa kelompok mereka juga merupakan target nantinya. Mereka juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Allah kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana pada pagi-pagi hari, pada hari Minggu pagi itu dikatakan sekalian, para wanita itu datang untuk menjenguk kubur Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, dikatakan, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu sekalian, para wanita, para perempuan-perempuan ini dikatakan mereka ingin menengok kubur Yesus. Setelah mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati disalib, maka pada hari yang ketiga mereka bersama-sama menengok kubur itu sekalian untuk meremah-remahi mayat Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika mereka sampai di tempat itu, di kubur Yesus? Dikatakan Bapak Ibu sekalian bagaimana mereka tidak melihat lagi Yesus yang terkubur di dalam gua itu sekalian. Saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Allah ini memberikan satu ungkapan kepada kita bagaimana Yesus Kristus itu sudah mengalami satu kebangkitan dari kematian sekalian. Yesus yang mati disalib, maka pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur.
Dia bangkit dari kematian pada saat itu sekalian. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, perenungan kita bersama-sama berkenaan dengan kebangkitan Tuhan. Apa yang dapat kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta nyata dari kebangkitan Kristus sekalian. Saudara-saudara, mari kita ada dua hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Apa bukti nyata, fakta yang terjadi tentang kebangkitan Kristus? Saudara, yang pertama adalah tentang adanya penemuan kubur yang telah kosong sekalian. Saudara, ini merupakan satu fakta yang terjadi di tengah-tengah kebangkitan Kristus. Kita dapat melihat adanya penemuan kubur yang telah kosong. Saudara-saudara, kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikisahkan bagaimana suatu kali ketika pada hari Sabat sudah lewat sekalian, maka pada minggu pertama, pada minggu pagi-pagi itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka bersama-sama untuk menengok kubur Yesus. Mereka pergi ke tempat itu pagi-pagi hari, dan ketika sampai di kubur Yesus dikatakan fajar sudah menyingsing. Dan ketika para wanita ini sampai di kubur itu, Bapak Ibu sekalian, maka dikatakan mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan pilar dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu sekalian, dikatakan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mereka menengok kubur itu, Alkitab kita mengatakan bagaimana malaikat Tuhan sekalian itu sudah membuka batu penutup kubur itu sekalian. Dan dikatakan juga malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, membuat para penjaga-penjaga kubur itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan kita mencatat dengan jelas bagaimana penjaga-penjaga itu mengalami ketakutan seperti orang mati. Dan ketika Maria Magdalena sampai di tempat itu, Bapak Ibu sekalian, dikatakan Alkitab kita, malaikat itu menyapa perempuan itu dengan berkata dalam ayat yang kelima, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Saudara, kalimat ini berbicara tentang satu bentuk pernyataan bagaimana Yesus Kristus yang dikubur di dalam gua itu ternyata sudah tidak ada lagi. Saudara, beberapa orang mengatakan, penafsir lain mengatakan bahwa kubur Yesus, mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu mengalami pingsan kemudian dibawa oleh para murid-muridnya. Ada banyak teori yang mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, selaras dikatakan bahwa Dia tidak ada di tempat itu. Ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Bapak Ibu sekalian, malaikat Tuhan mempersilahkan Maria Magdalena untuk memeriksa tempat di mana Yesus terbaring. Gua di mana Yesus ditempatkan di tempat itu sekalian itu dipersilakan. Maria Magdalena menengok, mau lihat apa yang terjadi di dalamnya. Dan ketika mereka sampai di dalam kubur itu, ternyata mayat Yesus tidak ada lagi di tempat. Saudara-saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Allah ini berbicara kepada kita bagaimana Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kematian. Itu merupakan fakta yang nyata. Bukti nyata kebangkitan Kristus itu dinyatakan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana wanita-wanita itu datang ke tempat itu, menyaksikan dengan jelas, menyaksikan melalui mata kepala sendiri bagaimana kubur itu sudah kosong, kubur itu tidak lagi penghuninya. Dan Alkitab mengatakan bagaimana para malaikat Tuhan juga menyapa hati para wanita itu untuk segera meninggalkan tempat itu, kemudian disuruh untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada para murid-murid yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian kasih, hal yang pertama yang dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Allah ini berbicara kepada kita semua bahwasanya kebangkitan Kristus
itu merupakan sesuatu fakta yang nyata. Adanya penemuan kubur yang kosong membuktikan Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Penemuan kubur yang kosong membuktikan bagaimana para murid-murid Tuhan, para wanita-wanita ini tidak menyaksikan lagi Yesus yang sudah mati terkubur di tempat itu. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kebenaran firman Allah kita pada pagi hari ini, apa fakta yang dapat kita lihat dari kebangkitan Kristus? Saudara-saudara, yang pertama tadi berbicara tentang adanya penemuan kubur yang kosong. Maka yang kedua yang dapat kita lihat yaitu adanya penampakan Yesus Kristus. Baik, kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan 10, Alkitab kita mengatakan demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, fakta yang kedua dari kebangkitan Kristus, Alkitab kita mencatat adanya peristiwa penampakan Yesus. Alkitab kita mengatakan ketika para murid-murid Tuhan ini menengok kubur Yesus dan ternyata kubur itu menjadi kosong. Kemudian mereka keluar, mereka memberitakan firman kepada murid-murid yang lain. Di tengah-tengah perjalanan itulah Bapak Ibu sekalian, Yesus menampakkan diri. Yesus berjumpa kepada para murid-murid Tuhan itu, kepada para wanita itu dengan menyapa dengan satu bentuk pernyataan kalimat. Ayat 9 tadi, Yesus berkata, "Salam bagimu." Saudara-saudara, apa makna kata salam di sini? Nah, salam bagimu di sini menunjuk pada satu pernyataan bersukacitalah kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika para wanita tadi menengok kubur Yesus, mereka melihat kubur itu menjadi kosong. Perasaan hati wanita itu gundah gulana. Mereka mengalami kehilangan, mereka mengalami patah pengharapan. Jadi ketika Yesus menampakkan diri secara pribadi, menyapa dan berkata salam bagimu, ada satu perasaan sukacita yang dinampakkan, yang dimunculkan di dalam hati para wanita ini sekalian. Dulunya mereka merasa kehilangan. Mengapa? Karena Yesus dianggap sebagai pribadi Sang Mesias, dianggap sebagai guru yang begitu sangat dekat. Saudara, ternyata Yesus harus mati di tempat itu. Tapi ketika mereka mendapatkan pernyataan salam, ucapan sukacita daripada Tuhan Yesus, maka perasaan sukacita, perasaan kegembiraan ini mulai nampak, mulai muncul di dalam diri para wanita-wanita tadi, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai salah satu reaksi yang mereka nampakkan, kita mengatakan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara-saudara sekalian, para wanita ini begitu sangat bersukacita melihat Yesus sebagai gurunya itu menampakkan diri. Maka sebagai respon kelanjutan daripada rasa sukacita itu dikatakan mereka itu mendekati. Mereka memeluk kaki Yesus, mereka menyembah Yesus, bersyukur di kaki Yesus. Karena apa? Mereka melihat Yesus Kristus sebagai Sang Mesias itu menampakkan diri, memberi penghiburan, memberikan harapan kepada para murid-murid. Saudara sekalian, yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan yang sangat meneguhkan sekali. Di dalam ayat 10, Yesus mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, pernyataan sukacita ini bukan hanya menjadi bagian dari para wanita ini. Sukacita itu bukan hanya dialami para wanita-wanita ini, tapi kita juga mengatakan Yesus berpesan kepada para wanita tadi supaya mereka juga bisa menyampaikan, memberitahukan, mengatakan kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka pun juga mengalami sukacita daripada Tuhan. Saudara-saudara, bahwasanya berita kebangkitan Kristus itu merupakan satu momen penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Berita kebangkitan Kristus bukan berita kosong. Berita kebangkitan Kristus bukan berita kosong sekalian. Tetapi berita kebangkitan Kristus itu menyangkut bagaimana Tuhan yang bangkit itu memberikan rasa sukacita, rasa sejahtera di dalam kehidupan para murid-muridnya,
yang dahulu mengalami ketakutan, yang dahulu mengalami kecemasan, ketika Yesus menyapa hati mereka dengan perkataan jangan takut, saudara, disitulah perasaan sukacita, kekuatan, tidak lagi takut, tidak lagi cemas, itu ada dalam hati para wanita-wanita tadi. Saudara-saudara sekalian, di hari kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan pun juga akan banyakkan sukacita kepada kita semua. Tuhan juga akan memberikan rasa syukur, sukacita kepada kita orang Kristen. Karena apa? Karena pusat kekristenan, iman, percaya kita adalah diteguhlah kita dan melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan momen yang penting bagi orang Kristen. Karena apa? Disitulah kita punya pengharapan. Yesus yang mati, dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus yang mati, dia akan mengalami satu kebangkitan. Dan melalui kebangkitan itulah ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tinggal kita sebagai orang Kristen, kita meresponinya. Bagaimana sikap hidup kita terhadap kebangkitan Kristus? Saudara-saudara yakin dan percaya melalui peristiwa kebangkitan Kristus itu menjadi pengharapan kita bersama-sama. Kalau Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita mengatakan sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah iman percaya kita, kata Paulus. Jika Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman percaya kita. Tapi justru melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan harapan, memberikan satu pembaruan dalam diri kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, bila renungan firman Tuhan memberikan satu dasar iman percaya kita kepada Tuhan, bahwasanya di hari kebangkitan Tuhan ini, dalam momen yang begitu sangat penting sekarang ini, mari kita mempercayai diri kepada Tuhan, bahwasanya yang bangkit dari kematian itu mengalahkan kuasa maut, bahwasanya yang bangkit dari kematian itu mengalahkan kuasa gelap, bahwasanya yang bangkit dari kematian itu membawa kemenangan, ketakutan itu akan dipatahkan. Dia memberikan anugerah kepada kita keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, kita mempercayai kebangkitan Kristus itu dinyatakan. Peristiwa kubur yang kosong, kubur telah terbuka, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, mari kita mempercayakan diri kepada kebenaran firman Allah, seperti para wanita tadi yang mendapatkan sapaan Tuhan yang begitu sangat lembut. Jangan takut, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat mengikuti Paskah di dalam kebangkitan Tuhan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita semuanya, berkat-berkat yang melimpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika pada kesempatan pagi ini kami boleh meyakini bersama-sama bahwa yang sudah mati, yang sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kubur yang kosong memberikan pengertian kepada kami Kau bangkit dari antara orang mati. Malaikat-malaikat Tuhan yang menyapa kepada para wanita-wanita yang datang kepada Tuhan, memberikan pengharapan. Kami semua sebagai orang yang percaya mendapatkan juga pengharapan yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam menolong, memberkati kami yang hadir di dalam ibadah Paskah pada pagi hari. Baik kami ada di rumah maupun di rumah Tuhan, ialah firman-Mu meneguhkan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami indahkan dan mendoakan untuk ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya serahkan kepada koordinator wilayah dan untuk membuatkan kesempatan kami. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita ada di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan akan hari esok dan memberikan pimpinan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dia hidup, Dia mengalahkan kematian. Amin.
Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pengumuman penting dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, untuk pendalaman Alkitab diadakan secara live streaming pada hari Selasa pukul 6:30, di mana pendalaman Alkitab disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono dan Bapak Penatua Insinyur Linda Haryanto. Demikian juga pada hari Rabu ada ibadah kaum wanita, Koblen dan Bromo. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Dan persekutuan doa malam digabung dengan persekutuan doa lansia. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Hari Kamis ada KPR, diadakan juga secara live streaming, dan pembicaranya adalah Pendeta Anugrah Laia. Untuk ibadah minggu depan, firman Tuhan disampaikan oleh saya sendiri, dan juga pada kesempatan ini Bapak Ibu kami menghimbau mungkin Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk gereja Tuhan, maka Bapak Ibu bisa mentransfernya di Bank CIMB Niaga atas nama Gereja Islam Surabaya dengan AC nomor 70 17 69 86 8200. Yang kedua bisa ditransfer ke Bank BCA atas nama Gereja Islam Surabaya Ibu Morin Irwanti Karyadi, yaitu bendahara daripada majelis gereja kita, dengan nomor AC 7280 010027. Dan yang ketiga bisa lewat GoPay atas nama Gereja Islam Surabaya dengan nomor 08 22 32 43 78 dan 40. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Demikian juga untuk jemaat Tuhan, jemaat Koblen, apabila menghadapi pergumulan ataupun kesulitan, bisa menghubungi saya sebagai koordinator di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius untuk menutup di dalam doa berkat. Dan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami di tempat ini. Kami juga mengingat mendoakan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami ke dalam keadaan kesulitan dalam pergumulan. Kami berdoa secara khusus kepada Ibu Yuli, Ibu Cini Karyadi dalam juga menjamah menolong dengan keberadaan yang saat ini membutuhkan kuasa pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan anugerah-Mu. Juga berdoa menyerahkan keluarga duka Tuhan Wibowo, juga menyertai seluruh keluarga duka dihiburkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam Tuhan yang membutuhkan jamaah Tuhan, baik untuk Ibu Imam Karyadi, Ibu Tangjongan, Pak Farid Caci. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang juga membutuhkan Tuhan. Biarlah pagi ini kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan iman percaya mereka kembali. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati kami hadir di rumah Tuhan di Koblen Tengah maupun jemaat-jemaat Tuhan yang juga mengikuti acara ibadah online pada pagi hari ini, juga menyertai memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih, terimalah berkat-berkat Paskah, berkat-berkat kebangkitan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang. Berkati